Sudah tidak zamannya SDM menjadi sumber dari segala masalah. Perannya harus ditingkatkan lebih strategis menjadi partner bisnis, yaitu pengelolaan SDM terintegrasi ke dalam proses bisnis, baik dalam konteks pekerjaan sehari-hari maupun dalam pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Kehilangan staf eksekutif karena pensiun atau leader yang tidak kapabel, solusinya adalah kaderisasi, yaitu bagaimana organisasi kita merancang sistem untuk menyiapkan future leader agar dapat meneruskan tongkat estafet organisasi. Selama ini perusahaan cenderung melakukan perubahan secara inkremental. Artinya bahwa perubahan yang dilakukan itu sifatnya sedikit-sedikit saja. Ataupun kalau melakukan perubahan hanya pada aspek tertentu dari perusahaan yang dilakukan perubahan. Nah, dengan tersebut terjadi, maka kan bersifat tambal sulam saja. Artinya perusahaan secara mendasar tidak berubah sebenarnya. Transformasi organisasi merupakan perubahan yang bersifat mendasar, bahkan sampai kepada pola pikir dan melibatkan semua level jajaran manajemen. Perubahan transformasi mensyaratkan arah organisasi yang lebih bersifat proaktif dibandingkan dengan reaktif yang selama ini mereka jalankan. Sering SDM dipertimbangkan sebagai aspek cost cut yang paling gampang dilakukan. Sehingga jika ada efisiensi biaya yang dilakukan oleh perusahaan, maka efisiensi di bidang biaya SDM selalu menjadi sorotan yang utama. Di pihak lain, dengan menambah SDM tidak berarti kita hanya terjadi penambahan sejumlah biaya atau gaji yang dikeluarkan untuk penggajian SDM tersebut. Namun dampak domino dari hal tersebut sering terabaikan. Penetapan strategi yang terkait dengan aspek SDM perlu bersifat efektif dalam kerangka efektif terhadap pencapaian sasaran kinerja perusahaan. Penerapan manajemen sumber daya manusia masih belum mendapatkan porsi yang utama dalam perusahaan. Padahal sumber daya manusia merupakan pelaku dan yang menggerakkan berjalannya proses bisnis perusahaan. Sumber daya manusia di perusahaan akan bergerak jika leader-leader tersedia di perusahaan. Namun demikian, leader tidak dengan sendirinya bisa muncul, perlu diupayakan dan dikembangkan. Penerapan budaya kepemimpinan akan mampu menjadi katalisator dalam menjalankan proses bisnis perusahaan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik.